kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sistem operasi. Selamat menyimak. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras hardware dan perangkat lunak software, serta sebagai jurik daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka kecuali program booting. Sistem operasi mempunyai dua jenis antarmuka, yaitu Command Line Interface atau CLI merupakan antarmuka yang digunakan untuk menggunakan sistem operasi dengan cara mengetik perintah. Pengguna CLI umumnya untuk keperluan manajemen server, jaringan, dan programming. Yang kedua yaitu Graphical User Interface atau GUI merupakan antarmuka interaktif menggunakan grafis visual untuk memudahkan pengguna menggunakan sistem operasi bersangkutan. Pengguna GUI populer digunakan untuk berbagai keperluan. Sistem operasi yang pertama menjalankan operasi dasar, yang kedua mengatur kerja hardware dan software, yang ketiga wadah program atau aplikasi, yang keempat menyajikan tampilan, yang kelima mengkoordinasi kerja perangkat komputer, yang keenam mengoptimalkan fungsi perangkat komputer, yang ketujuh mengawasi dan melindungi jalannya suatu fungsi program, yang kedelapan melakukan instruksi secara paralel ke prosesor, yang kesembilan manajemen akun pengguna sistem, yang kesepuluh menghubungkan BIOS dengan driver dan satu perangkat keras. Kerja sistem operasi dalam sebuah sistem komputer terdiri dari perangkat keras hardware, kernel, dan user space. Hardware merupakan bentuk fisik dari sebuah sistem komputer. Kernel merupakan core software atau perangkat lunak sistem utama yang bertindak untuk berkomunikasi dengan hardware dan software aplikasi. Fungsi kernel merupakan fungsi utama dari sebuah sistem operasi. User space adalah software yang terdiri dari libraries and utilities atau instruksi standar sistem aplikasi dan aplikasi software yang digunakan pengguna. Sistem operasi bekerja sebagai penghubung antar software dan hardware dalam sistem komputer. Sistem operasi mempunyai instruksi-instruksi dasar yang dapat dimengerti oleh software dan hardware. Dalam hal ini, sistem operasi juga dibantu oleh perangkat lunak sistem dari perangkat keras terkait yang disebut dengan driver. Contoh sistem operasi 1. Microsoft Windows adalah sistem operasi komputer yang dikembangkan oleh Microsoft sejak tahun 1985 dengan menggunakan antarmuka grafis atau GUI. Microsoft Windows menjadi sistem operasi komputer paling populer di dunia. 2. Mac OS. Macintosh Operating System adalah sistem operasi komputer yang dikembangkan oleh Apple sejak tahun 2001 yang merupakan sistem operasi standar dari perangkat komputer keluarannya. 3. Unix adalah sebuah sistem operasi OS yang dikembangkan pada tahun 1965 melalui proyek sebelumnya yang bernama Multiplex Information and Computing Service atau disingkat Multix, dengan harapan Unix ini menjadi sistem operasi yang dapat melakukan multitasking, portable, dan dapat digunakan oleh lebih dari satu pengguna atau multi-user. 4. Linux. Penemu sistem operasi ini bernama Linus Torvalds yang awalnya hanya sekedar emulasi terminal untuk mengakses server Unix di universitasnya dulu. Sistem operasi ini merupakan cloningan dari Minix yang merupakan salah satu varian dari Unix. Karena hal inilah sistem operasi ini banyak didesain dengan dasar Unix. Penjadwalan atau scheduling. 1. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan dilakukan untuk proses yang harus berjalan kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. 2. Ketika CPU mengalami waktu idle, sistem operasi harus memilih salah satu proses untuk masuk ke dalam antrian yang akan dieksekusi. Pemilihan tersebut dilakukan oleh penjadwal jangka pendek atau penjadwal CPU. 3. Penjadwalan memilih proses yang ada di memori serta siap untuk dieksekusi dan mengalokasikan CPU untuk mengeksekusinya. Penjadwalan CPU mungkin akan dijangka ketika proses dalam keadaan 1. Berubah dari running ke waiting state, 2. Berubah dari running ke ready state, 3. Berubah dari waiting ke ready, 4. Terminal.
Kriteria penjadwalan. Setiap algoritma penjadwalan dapat berbeda dengan nilai yang berbeda dan sistem komputer yang berbeda. Dalam penjadwalan CPU diperlukan beberapa kriteria, diantaranya CPU utilization. Kita menginginkan kerja CPU sesibuk mungkin. Konsep pemanfaatan CPU mempunyai jangkauan dari 0 sampai 100%. Di sistem yang sebenarnya mungkin hanya mempunyai jangkauan dari 40 untuk pemanggilan ringan sistem sampai 90% pemanggilan berat sistem. Throughput. Pengukuran kinerja CPU adalah banyaknya proses yang diselesaikan per satuan waktu. Jika kita mempunyai beberapa proses yang sama dan memiliki beberapa algoritma penjadwalan yang berbeda, hasil kinerja bisa menjadi salah satu kriteria penilaian, di mana algoritma yang menyelesaikan proses terbanyak mungkin yang terbaik. Turnaround time. Dari sudut pandang proses tertentu, kriteria yang paling penting adalah berapa lama untuk mengeksekusi proses tersebut. Memang lama pengeksekusian sebuah proses sangat tergantung dari hardware yang dipakai. Namun kontribusi algoritma penjadwalan tetap ada dalam lama waktu yang dipakai untuk menyelesaikan sebuah proses. Interval waktu yang diizinkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proses disebut dengan turnaround time. Turnaround time adalah jumlah periode tunggu untuk dapat ke memori, menunggu di ready quick eksekusi CPU, dan melakukan operasi I/O atau waktu yang dihabiskan dari saat program atau job mulai masuk sistem sampai proses diselesaikan sistem. Turnaround sama dengan waktu eksekusi ditambah waktu menunggu. Waiting time. Algoritma penjadwalan CPU tidak mempengaruhi waktu untuk melaksanakan proses tersebut. I/O karena hanya mempengaruhi jumlah waktu yang dibutuhkan proses di antrian ready. Waiting time adalah jumlah waktu yang dibutuhkan proses di antrian ready. 4 dasar scheduling atau penjadwalan. Ada 4 tipe penjadwalan yang berada bersama pada sistem operasi kompleks, yaitu 1. Penjadwal jangka pendek yang bertugas menjadwalkan alokasi pemproses di antara proses-proses yang telah siap di memori utama. Kedua, penjadwalan jangka menengah akan menangani serta mengendalikan transisi dari suspended to ready dari proses-proses sweeping. Ketiga, penjadwalan jangka panjang bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Keempat, penjadwal I/O memilih proses mana yang tertunda yang dapat dilanjutkan kembali berdasarkan ketersediaan perangkat I/O. Yang selanjutnya ada manajemen memori. Manajemen memori adalah suatu tindakan untuk mengelola memori komputer. Manajemen memori digunakan untuk mencegah suatu proses dari penulisan dan pembacaan oleh proses lain yang dialokasikan di primary memory. Mengatur swapping antara memori utama dan disk ketika memori utama terlalu kecil untuk memegang semua proses. Yang selanjutnya ada fungsi manajemen memori, yaitu yang pertama mengelola informasi yang digunakan dan yang tidak digunakan. Yang kedua, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Yang ketiga, mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai. Yang terakhir, mengelola swapping atau paging antara memori utama dan disk. Yang selanjutnya ada partisi memori. Partisi memori adalah pembagian hard disk menjadi beberapa bagian yang digunakan untuk mempermudah memanajemen file. Dalam partisi memori terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada fixed partitioning yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, pembagian memori ditentukan di awal dan tidak dapat dirubah. Yang kedua, ukuran partisi bisa sama dan juga bisa berbeda. Dalam fixed partitioning memiliki kesulitan yang dihadapi. Yang pertama, ukuran program lebih besar dari ukuran partisi. Yang kedua, penggunaan memori yang tidak efisien. Dan yang ketiga, internal fragmentation. Yang kedua ada dynamic partitioning. Dalam dynamic memory partitioning, memori dipartisi dibagi menjadi beberapa bagian dengan jumlah dan besar yang tidak menentu. Ciri-cirinya yang pertama ada alokasi memori
ditentukan saat runtime. Yang kedua, setiap proses diberikan alokasi sesuai yang ditentukan. Adapun kesulitan yang dihadapi dalam dynamic partitioning, yang pertama, external prevention. Yang kedua, ruang kosong di memori banyak akan tetapi terbagi-bagi. Yang selanjutnya ada syarat pengelolaan memori. Yang pertama, relokasi. Dalam relokasi, prosesor dan sistem operasi harus dapat mentransfer memori referensi dalam bentuk kode program yang akan dikirim ke alamat fisik yang mengalokasikan program dalam memori utama. Yang kedua ada proteksi. Dalam proteksi ini user tidak boleh mengakses beberapa wilayah dari bagian sistem operasi. Yang ketiga ada sharing. Dalam sharing ini memori sekunder pada manajemen dapat mengontrol sharing area pada memori utama. Yang keempat ada organisasi logika. Dalam organisasi logika, sistem operasi dan hardware harus berusaha dapat berhubungan dengan user program dalam satu modul. Yang terakhir ada organisasi fisik. Dalam organisasi fisik ini harus ada pengaturan yang jelas antara memori utama dan memori sekunder pada long term scheduling.